besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, berjumpa kembali bersama kami di GPPK CLC Bandung di minggu pertama bulan Oktober ini, tetap dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, roh kita untuk menyembah. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kalau kami bisa bertemu di bulan Oktober, itu hanya karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan Kau berikan selalu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau besar, Kau mulia. Haleluya, Kau layak dipuji.
pagi hari ini kami mau serahkan hanya dalam pimpinan-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Semua orang yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Bertemu kembali saudara, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan rumput pun yang hari ini ada dan besok dibuang dalam sekam tetap Tuhan dandani. Apalagi kita, mari sama-sama katakan kita akan berhenti memuji Dia. Yes, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukur, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Yes. Kasihnya lebih kuat dari dosa, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Haleluya. Hidup yang Tuhan beri hanya kita kembalikan untuk kemuliaan namanya. Bapak Ibu, mari kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidup itu adalah pilihan. Ketika kita memilih untuk tetap percaya, ketika kita memilih untuk tetap menyembah, apapun keadaan kita, Tuhan punya 1000 cara untuk menolong kita. Amin. Mari kita akan naikkan satu pujian, biar mata kita tertuju padanya. Mata kami tertuju padamu, kekuatanmu hanya di dalammu, erat kau dekatmu
yang selalu menjadi perisai hidup kami Tuhan. Saat kami takut, kami punya Engkau Tuhan. Saat kami dalam lembah kekelaman, kami bisa berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang pasti. Kami punya Allah yang janji-janjinya selalu dapat diandalkan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan biarlah apa yang dikatakannya adalah perkataan Roh Kudus saja Tuhan. Kami menyerahkan waktu selanjutnya hanya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa dalam ibadah online Community of Life GPPK Bandung. Bersyukur masih ada kesempatan setelah kita memuji Tuhan, setelah menyembah Tuhan. Waktu sekarang ini mari kita bersama-sama siapkan hati, kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersyukur juga karena kita Tuhan sudah tolong di mana kita bisa kembali berada di minggu yang pertama di bulan Oktober, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada beberapa tempat, beberapa lokasi di mana ada orang-orang percaya, mereka mengalami penganiayaan karena iman. Dan Bapak Ibu Saudara, hal seperti itu saya juga tidak tahu apakah itu akan kita alami dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Saya tidak tahu, tetapi kalaupun itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita tidak usah khawatir, tidak usah takut. Oleh karena apa? Karena orang-orang percaya mula-mula juga mengalami hal yang sama. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para rasul memberitakan Injil, kemudian para diakon memberitakan Injil, orang-orang yang percaya mulai tersebar di beberapa daerah Yudea dan Samaria dan di tempat-tempat lain. Mereka tetap mempertahankan iman mereka, mereka tetap hidup benar sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka menghadapi penganiayaan yang begitu luar biasa. Pagi hari ini saya mau berkhotbah dengan satu tema, menghadapi penganiayaan. Dan teks yang akan saya ambil yaitu dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-8 ayat 1b sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, dan kita akan belajar melihat firman ini, bagaimana Alkitab mencatat, bagaimana Alkitab menceritakan bagaimana orang-orang percaya menghadapi satu penganiayaan yang luar biasa karena iman percaya mereka kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Murid-murid Tuhan mulai menghadapi penganiayaan karena iman mereka kepada Yesus. Mereka harus melarikan diri, menghindar dari penganiayaan yang sangat hebat. Dan Saulus sebagai seorang militan agama Yahudi pada waktu itu terus mengejar orang-orang percaya untuk dibinasakan dan dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, situasi seperti ini tidak perlu kita khawatir kalau itu datang kepada kita. Kembali saya tegaskan hal ini. Mengapa? Karena keadaan ini adalah penggenapan dari firman Tuhan. Kita melihat di dalam Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-12 berkata, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Haleluya. Yesus menegaskan hal ini kepada murid-muridnya pada waktu itu, bahwa memang situasi kehidupan orang percaya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, dalam situasi-situasi tertentu akan diperhadapkan dengan keadaan seperti ini, akan mengalami penganiayaan langsung atau tidak langsung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana orang percaya yang sudah dibenarkan dan mendapat jaminan dari Tuhan untuk kehidupan yang kekal, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, yang pertama adalah kita
menghadapi penganiayaan. Sekali lagi, yang pertama, kita harus siap menghadapi penganiayaan. Ayat 1b berkata demikian, dan ayat 3. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terjadi terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Haleluya. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya, jemaat mula-mula, mereka diperhadapkan dengan satu penganiayaan yang begitu hebat, begitu luar biasa, tetapi sedikit pun mereka tidak pernah takut, karena mereka yakin dan percaya kehidupan mereka sudah berada di dalam tangan kuasa Allah. Kehidupan mereka sudah dijamin oleh Tuhan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Penganiayaan yang mereka alami itu juga bukanlah sesuatu hal yang biasa, karena Yesus sudah menyampaikan itu kepada murid-muridnya. Haleluya. Bapak, ibu, saudara, dan saya akan mengajak kita untuk melihat lagi satu pembacaan di dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-20, yang berkata demikian. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, maka mereka juga akan menuruti perkataanmu. Haleluya. Hal penganiayaan yang dialami oleh jemaat mula-mula, Bapak, ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kalau boleh saya mengatakan adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya yang mengalami penganiayaan. Mengapa? Karena Yesus sudah menegaskan, kalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Wow. Jadi Bapak Ibu Saudara, boleh memilih sekarang, mau lanjut iman kepada Allah dalam Yesus Kristus atau berhenti di sini. Itu adalah sebuah pilihan. Bapak, ibu, saudara mau pilih yang mana? Mau tetap beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus, atau iman kita akan kita tukar, akan kita ganti? Itu ada di dalam keputusan kita. Jadi Bapak, ibu, saudara, ya, poin yang pertama menghadapi penganiayaan adalah siap, harus siap. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana menghadapi penganiayaan? Orang-orang yang percaya harus tetap bersatu. Di ayatnya yang ke-1b dan ayatnya yang kedua, ya, di kalimat tengah, saya akan baca 1b, ayat 1b dan ayat 2 berkata demikian. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ketika ada penganiayaan di Yerusalem, orang-orang yang percaya, mereka menyingkir di Yudea dan Yerusalem. Tidak ada satupun yang tertinggal. Mereka tetap bersatu. Semua orang yang percaya berbondong-bondong mereka pergi ke Yudea. Semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan mereka pergi berbondong-bondong ke Samaria, menunjukkan bahwa mereka tetap memiliki kesehatian. Mereka tetap kompak. Dan kemudian di ayat yang kedua kita melihat, Bapak Ibu Saudara, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Ada sebagian orang-orang benar, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak tinggalkan Stefanus begitu saja. Ketika Stefanus dirajam mati oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, tetapi ada sebagian orang yang tetap menyadari bahwa mereka pernah mengecap pelayanan dari Stefanus yang sudah meninggal pada waktu itu. Mereka bersama-sama bersepakat untuk mengubur mayat Stefanus, dan mereka menyatakan rasa duka cita yang mendalam menunggui mayat Stefanus sampai dihentar kepada
peristirahatan yang terakhir, menunjukkan satu kesehatian yang luar biasa. Mereka bersatu sebagai orang percaya. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa apa yang harus mereka lakukan dan yang sudah mereka lakukan semuanya atas perintah dari Tuhan. Haleluya. Ini yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Kalau Tuhan bawa kita dalam sebuah komunitas dan kita menyadari, merasa bahwa disitulah saya bisa berkarya, disitulah saya bisa berekspresi untuk memuliakan Tuhan, disitulah saya bisa memberi hidup saya untuk melayani Tuhan, disitulah saya bisa bersama-sama dengan saudara seiman membangun iman menuju ke sorga sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Lakukanlah itu. Jangan membuat move-move yang hanya merusak pekerjaan Tuhan. Pertanggungjawaban itu ada di dalam Tuhan. Tuhan yang memperhatikan setiap hati. Kalau hati kita tulus di hadapan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah semua seturut dengan nilai-nilai ajaran Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan, baik melalui murid-muridnya yang kemudian mereka menjadi para rasul, dan juga kepada para diaken, orang-orang yang dipilih menjadi mitra para rasul, dan juga kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Bersama-sama kita membangun secara rohani kehidupan kita, membangun secara rohani kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak harus dibuktikan dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi, dengan semua peralatan-peralatan pelayanan yang begitu wah. Di zaman Tuhan Yesus tidak ada, Bapak Saudara. Mereka di rumah berdoa bersama, mereka di jalan berdoa bersama, di mana-mana mereka bersama-sama membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Poin yang kedua, menghadapi penganiayaan, umat-umat Tuhan harus tetap bersatu. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Saudara, dalam menghadapi situasi ini, situasi penganiayaan, kehidupan orang-orang percaya harus tetap konsisten dalam memberitakan Injil demi keselamatan jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari awal ketika Yesus naik ke sorga kita sudah bahas sampai pada rasul, Bapak Ibu Saudara, sampai kepada para diaken. Stefanus meninggal, dia takut meninggal sekalipun karena dia tahu bahwa yang dia lakukan adalah untuk Tuhan. Kemudian ada Filipus, ada orang percaya, mereka tetap konsisten, dan kita akan melihat di ayat ke-4 sampai ayat ke-8 berkata demikian. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ayat 7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pemberitaan firman Tuhan tidak boleh berhenti dalam kehidupan orang-orang percaya, baik dalam bentuk komunitas ataupun personal. Harus tetap menunjukkan kita kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa kita adalah orang-orang percaya karena Injil Yesus Kristus. Dan Injil Yesus Kristus yang ada dalam diri kita perlu kita beritakan, bagikan kepada mereka yang belum percaya, sehingga mereka juga menjadi percaya kepada Allah dan Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kenapa? Karena untuk itulah kita dipanggil. Haleluya. Jangan sampai kita terkecoh dengan keadaan dunia ini, bukannya oleh karena masalah ekonomi yang sedang merosot, lalu kemudian iman kita ikut merosot. Tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak seperti itu. Jangan seperti itu. Iman kita harus tetap teguh, kuat, dan lebih antusias kita iring Tuhan dan melayani Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan segala perkara Tuhan tanggung, Tuhan yang atur, Tuhan yang lakukan yang terbaik
buat kita. Haleluya. Poin yang ketiga dan kesimpulannya adalah sikap orang percaya menghadapi penganiayaan adalah siap dianiaya dan tetap bersatu serta konsisten dalam memberitakan Injil demi keselamatan jiwa-jiwa. Itulah panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan percayakan kita jadi pengusaha, Tuhan percayakan kita punya uang banyak. Puji Tuhan, terima dengan sukacita. Tetapi jangan kita sampai karena harta, karena jabatan, karena apapun mata iman kita, mata rohani kita tertutup dengan hal itu. Jangan sampai terjadi. Karena Bapak Ibu Saudara, perlu kita pahami segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan dalam bentuk apapun, bahkan termasuk kehidupan kita sekarang ini, kita masih bisa bergerak, masih bisa bernafas, masih bisa menghirup udara yang segar. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Karena itu Bapak Saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, melakukan apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Oktober, di mana sebagaimana kita biasa sepakat bahwa kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan di minggu pertama, dan saya percaya bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Perjamuan Tuhan oleh Tuhan Yesus diperintahkan kepada murid-muridnya agar dilakukan oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tujuannya adalah untuk mengingat betapa besar kasih Allah bagi dunia ini, betapa besar kasih Allah bagi setiap manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dan puji Tuhan sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu bersyukur karena ada waktu bagi kami untuk kami ambil sakramen perjamuan Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan menguasai hati dan pikiran kami, mengingatkan kepada kami betapa besar kasih Allah akan dunia ini, betapa besar kasih Allah terhadap hidup kami, umat-umat-Mu yang percaya kepada Tuhan, agar kami tetap setia mengiring Tuhan di akhir zaman ini dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapkan hati kita. Bapak Ibu juga dapat menyiapkan hosti yang sudah dibagi-bagikan, dan saya mengundang hambanya yang akan mendampingi saya dalam pelayanan sakramen perjamuan Tuhan untuk maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Sebelum potongan roti yang melambangkan tubuh Tuhan dibagi-bagikan dan air anggur yang melambangkan darah Yesus dibagi-bagikan, saya akan membaca satu bagian ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25, berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sakramen perjamuan Tuhan, selain kita mengingat kasih Allah bagi manusia, kita juga diingatkan bagaimana Yesus Kristus rela mati di salib untuk menebus dosa-dosa dunia ini, orang yang percaya kepadanya terutama, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu mari kita akan siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan. Di pemujian mengiringi hosti ini dibagi-bagikan bagi kita sekalian. Haleluya, haleluya. Saudara, di tangan kita terdapat potongan roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan air anggur yang melambangkan darah Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus telah merelakan hidupnya, nyawanya dikorbankan demi keselamatan manusia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akan makan potongan roti yang ada di tangan kita yang melambangkan tubuh Tuhan. Kita akan makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Di tangan kita ada air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang menetes ke bumi 2000 tahun yang lalu. Darah perjanjian yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dimeteraikan oleh darah ini. Mari bersama-sama kita akan minum dengan ucapan syukur air anggur yang melambangkan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan yang begitu indah yang Engkau telah berikan kepada kami umat-umat-Mu, di mana kami boleh ambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan, di mana Tuhan melalui sakramen ini kami diingatkan kembali bagaimana kasih Allah yang begitu besar yang sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu melalui pengorbanan Yesus Kristus mati di salib, yang membuat kehidupan setiap orang yang percaya tidak akan mengalami kematian, tetapi mereka akan mengalami kehidupan yang kekal bila waktu itu tiba. Karena itu Bapa di sorga, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh umat-umat-Mu dalam tangan-Mu. Berkatilah mereka Tuhan. Janji berkat-Mu melalui Abraham, Ishak dan Yakub akan dicurahkan bagi kami sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terjadilah sesuai dengan iman kami, sesuai dengan kepercayaan kami, sesuai dengan ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur karena Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk beribadah, bahkan ambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Hamba berdoa buat bangsa dan negara kami. Hamba serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Pemerintah kami hamba berdoa dan serahkan pemerintah kami dalam tangan-Mu. Mulai Pak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dan seluruh jajarannya seluruh Indonesia, para bupati, wali kota dan wakilnya dan seluruh jajarannya seluruh Indonesia, para camat seluruh Indonesia, lurah, kepala desa seluruh Indonesia, RT RW, kepala jaga seluruh Indonesia. Tuhan berkati mereka, mampukan mereka dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam menghadapi pemutusan penyebaran COVID-19. Dalam nama Yesus Kristus, oh kuasa dari sorga mengalir dan memenuhi seluruh kehidupan pemerintah kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sidang jemaat dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita sambil bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena itu saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami suka berdoa, mengucap syukur dan mengakhiri ibadah pagi ini. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bersyukur karena kita dapat diberi kesempatan dari Tuhan untuk beribadah, dan kita akan kembali lagi di minggu yang akan datang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin, amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.
Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu.